Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jumpa lagi kita di sini dalam materi pembelajaran IPS kelas 7 semester genap. Apa kabar siswa-siswa yang saya banggakan semuanya? Tentunya saya harapkan kalian sehat-sehat semuanya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan selalu, ya, menjaga kesehatan dengan cara rajin berolahraga, makan yang teratur, minum yang teratur, dan istirahat yang teratur. Dan jangan lupa juga untuk belajar yang teratur pula. Baik anak-anakku yang saya banggakan, kali ini kita akan mempelajari mengenai ini ya, mengenai motif, tindakan, dan prinsip ekonomi. Ya, tentu kalian sudah pernah mempelajari materi ini di SD ya, mungkin di kelas 5 atau kelas 6. Nah, di SMP ini kita akan kembali mempelajari materi ini mungkin dengan yang lebih luas atau lebih rinci lagi ya, mengenai motif, tindakan, dan prinsip ekonomi. Baik. Nah, sebelum kita memasuki motif dan prinsip, kita akan mempelajari tindakan ekonomi terlebih dahulu ya. Nah, untuk mengetahui tindakan ekonomi itu apa? Tindakan ekonomi adalah segala tindakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Ya. Tindakan ekonomi terdiri dari dua, yaitu tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi yang tidak rasional atau emosional. Tindakan ekonomi yang rasional adalah jika jumlah hasil yang diperoleh lebih besar daripada jumlah pengorbanan. Nah, ini yang rasional. Jadi, hasilnya itu lebih besar dibandingkan modalnya. Maksudnya ya. Kemudian tindakan ekonomi yang tidak rasional adalah jika jumlah pengorbanan lebih besar daripada jumlah yang diperoleh. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi modalnya besar, untungnya sedikit, maksudnya begitu bahasa kasarnya ya. Nah, itu yang disebut dengan tindakan ekonomi yang tidak rasional. Baik, berikutnya. Nah, setelah tindakan ada motif ekonomi ya. Motif ekonomi adalah dorongan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi dorongan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Motif ekonomi ya. Nah, motif ekonomi manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya dapat berupa motif intrinsik dan motif ekstrinsik ya. Dari dalam, intrinsik itu motif dari dalam, ekstrinsik itu motif dari luar ya. Lanjut. Nah, apa itu motif intrinsik? Yaitu keinginan memperoleh barang atau jasa karena didorong kesadarannya sendiri. Misalnya orang makan karena lapar dan harus membutuhkan minum karena haus. Ya, jadi ini motif intrinsik ya. Jadi sekali lagi keinginan memperoleh barang dan jasa karena didorong kesadarannya sendiri. Ya, jadi didorong oleh kesadaran manusia itu sendiri. Nah, misalnya orang makan ya, orang makan karena lapar dan orang membutuhkan minum karena haus. Jadi minum karena haus
makan karena lapar, karena kebutuhannya. Oke, kemudian motif ekstrinsik adalah keinginan memperoleh barang dan jasa karena adanya pengaruh dari pihak luar. Misalnya, Fatir membeli sepeda karena teman-temannya banyak yang naik sepeda ke sekolah. Motif ekstrinsik adalah keinginan memperoleh barang dan jasa karena adanya pengaruh dari pihak luar. Ekstrinsik ya, pengaruh dari pihak luar. Misalnya Fatir membeli sepeda karena teman-temannya banyak yang naik sepeda ke sekolah. Nah, sama seperti kalian, ingin membeli sepeda karena mungkin teman-teman kalian banyak juga yang mempunyai sepeda. Nah, kalian juga menginginkan handphone karena juga banyak juga teman-teman kalian yang sudah menggunakan handphone. Nah, itu motif ekstrinsik. Nah, kemudian ada beberapa motif yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi, ya, yaitu yang pertama, motif mencari keuntungan. Motif ini mendorong seseorang untuk selalu mencari keuntungan. Umumnya dimiliki oleh para pedagang atau para pembuat barang atau produsen. Ini ya. Kemudian yang kedua, motif mendapatkan kekuasaan. Ya. Motif ini mendorong seseorang untuk mendapatkan kekuasaan dalam bidang ekonomi. Ya. Kemudian motif untuk memperoleh penghargaan. Motif ini mendorong seseorang untuk memperoleh penghargaan, baik penghargaan karena keahliannya maupun penghargaan karena jasanya. Ini ya. Kemudian motif ingin berbuat sosial. Motif ini mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan kepada sesamanya. Ini berbuat sosial ya, membantu ya, gotong royong. Itu motif sosial. Kemudian motif untuk mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kemakmuran. Motif ini timbul dari dalam diri manusia sendiri, ya. Motif untuk mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kemakmuran. Motif ini timbul dari dalam diri manusia sendiri. Nah, ini ya. Lanjut. Kemudian setelah tindakan motif ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pertimbangan yang disertai dengan pengorbanan tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, berdasarkan penerapannya, prinsip ekonomi dibedakan menjadi tiga, yaitu prinsip ekonomi konsumen, prinsip ekonomi produsen, dan prinsip ekonomi distributor atau pedagang. Ya, jadi penerapannya ada tiga nih, konsumen, produsen, dan distributor. Ya. Oke, prinsip ekonomi konsumen. Prinsip ekonomi konsumen dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menyusun skala prioritas kebutuhan dengan mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak dan seterusnya sampai pada yang tidak mendesak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga begitu, siswa ya sekalian. Kalau kita merancang kebutuhan mana dulu yang diperlukan, kalau yang tidak perlu, kalau nanti ya kita tunda. Yang sekarang ya kita perlukan, kita dahulukan. Kemudian memperhatikan kemampuan atau daya belinya. Ya, jangan kita memaksakan membeli barang, uang kita nggak ada, ya, tidak sesuai kemampuannya. Ya. Kemudian memperhatikan perbandingan manfaat dan nilai yang akan diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, barang yang kita beli ada manfaatnya nggak buat kita? Kalau nggak ada, nggak usah, gitu ya. Mending yang bermanfaat saja untuk diri kita. Kemudian ini sini ada contoh ya. Ketika kamu akan berangkat ke sekolah, kamu lebih memilih naik angkot dengan ongkos yang murah, meski jalannya memutar dan lebih cepat sampai. Ya, ini contohnya.
Jadi ya dibanding kamu muter-muter, jalannya lama, naik angkot, ongkosnya murah. Nah, mungkin kamu lebih memilih naik angkot ya. Oke. Prinsip ekonomi produsen. Prinsip ekonomi produsen. Prinsip ekonomi produsen dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Satu, menggunakan bahan mentah berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Menggunakan bahan mentah berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Dua, membuat analisis kebutuhan pasar agar barang diproduksi dapat laku terjual. Tiga, menyediakan barang atau jasa yang sesuai keinginan selera pemakai ya, atau konsumen. Yang keempat, menghasilkan barang atau jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing. Kelima, menentukan lokasi pabrik yang dekat dengan bahan baku supaya biaya produksinya bisa ditekan lebih murah. Kemudian lanjut yang enam, perolehan manfaat atau laba yang lebih besar. Misalnya, ya, jika kamu adalah seorang produsen tape, ya, maka kamu harus menggunakan singkong dengan harga murah. Namun kualitasnya bagus, ya, sebagai bahannya sesuai ya permintaan konsumen yang membutuhkan tape yang enak dan berkualitas ya. Oke, lanjut. Prinsip ekonomi distributor. Prinsip ekonomi distributor, pedagang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Satu, barang yang dijual disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masyarakat dengan harga bersaing dan bermutu. Yang kedua, menyesuaikan alat angkut dengan karakteristik barang. Yang ketiga, membeli barang secara langsung dari produsen sehingga harganya lebih murah dan keuntungannya diperoleh lebih maksimal. Misalnya, jika kamu seorang penjual mangga akan lebih baik membeli mangga langsung dari penanamnya. Selain harganya murah, keuntungan yang kamu peroleh ya juga lebih besar. Nah, ini jadi inilah yang disebut dengan prinsip ekonomi distributor. Ya. Oke, lanjut. Setiap orang menerapkan prinsip ekonomi dalam pemenuhan kebutuhannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, bertindak rasional. Dua, bertindak ekonomis. Tiga, bersikap hemat. Empat, membuat skala prioritas. 5, bertindak dengan prinsip cost and benefit ya. Ya, ada manfaat dan untungnya ya, maksudnya seperti itu. Baik, saya cukupkan materi untuk tindakan, motif, dan prinsip ekonomi pada perjumpaan kita kali ini. Dan saya mengingatkan pada kalian, jangan lupa untuk menulis kembali ya materi yang saya jelaskan pada kalian. Ya, kalian pelajari kembali dengan cara ditulis kembali di dalam buku catatan kalian, dan kemudian jangan lupa nanti di-share dalam grup WA mata pelajaran yang sudah disediakan ya, disiapkan. Dan saya ucapkan sekali lagi, jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu ya, dengan cara istirahat yang teratur, makan dan minum yang cukup, dan juga jangan lupa belajar yang rajin. Dan kemudian saya berharap kalian bisa menghadapi fenomena ini dengan positif ya, dan selalu optimis. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, dan selamat pagi, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.